Ya, jadi bukan region, bukan region, ya, apalagi tadi regong, tidak ada. Ya, jadi harus diingat dalam bahasa Prancis itu A, B, C, D, E, F, G. Ya, G harus latihan ngomong G. Jadi kalian bawa cermin, bawa kaca, ya, latihan ngomong Z. Harus mau monyong. Kalau kalian mau bilangnya Z tapi Z, nggak bisa. Ya, harus mau monyong mulutnya. Tenang saja, ganteng dan cantiknya nggak akan hilang kalau kalian ngomong Z. Ya, oke, jadi bukan regong, bukan region, ya, bacanya region. Oke, yang pertama dari daerah La Première Région. Mana kemarin La Première Région? Le nord de la France. Voilà, le nord de la France. Apa itu le nord de la France? Utara. Sebelah utara, ya. Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan dari sebelah utara? Saya menemukan di bagian utara, saya menemukan makanan Betis de Cambrai, Madam. Dari Cambrai, Madam. PT de Cambrai. Cambrai. Oke. Bagaimana ciri khas atau quelle est la spécialité? Ciri khas makanan-makanan dari daerah utara di Prancis. Ada yang tahu ketika mencari? Bagaimana ciri khasnya dari daerah utara yang kalian dapatkan? Biasanya makanan olahannya dari daging, Madam. Dari daging. Oke, ada yang lain yang mendapatkan? Daging apa biasanya yang dipakai? Daging sapi, Madam. Daging sapi, selain daging sapi? Daging apa? Daging babi, Madam. Daging babi, betul. Ya, apa bahasa Prancisnya daging babi? Ham? Non. Quel est le français? Pork, Madam. Apa? Agung? Pork. Porc. Ya. Du porc. Ada yang bisa menuliskan? Du porc. Voilà. Ya, ada du porc. Ya. Jadi, makanan-makanan yang berasal dari daerah utara biasanya menggunakan, kalau tempat kita itu kol putih gitu ya, de legume, kol putih salah satunya. Kemarin saya sudah memberikan bahasa Prancisnya apa? Depannya de Endive, Madam. Voilà, très bien, Shirley. Ya, des endives, ya, menggunakan des endives, kemudian du porc, ya, kemudian ada kentang. Kentang apa bahasa Perancisnya? La pomme de terre. Voilà, pomme de terre, ya. Kemudian penggunaan de bière, la bière. Apa itu bière? Ada yang tahu? Bir, Madam. Bir bukan, Madam. Bir, voilà, de la bière. Ya, jadi dulu saya masih ingat waktu ada praktek masak-masak gitu ya di kampus, kemudian dosen kami namanya Marian, karena memang beliau alternatif, kemudian membuatkan kita makanan terus pakai bir gitu, terus dia bilang ini hanya boleh dimakan sama puput ya. Puput itu teman kami yang non Islam gitu, jadi yang lainnya kita nggak makan itu karena ada birnya, tapi dia mengatakan kalau nggak pakai bir nggak apa-apa gitu, tapi ciri khasnya di sana pakai bir karena menghargai dan menghormati budaya
kita di Indonesia, terutama untuk yang Islam, tidak mengkonsumsi itu, ya. Nah, tadi yang ditemukan oleh Lilis, apa nama makanannya? Betis Cambre, Madam. Comment ça s'écrit, Lilis? B aksen. Ya, silakan dituliskan di bagian chatting biar teman-temannya bisa lihat. Oke. Nah, salah satunya juga tadi karena ada makanan dari sayuran, ya salah satu songdif, kemudian ada sawinya, ya kemudian ada pohnya, kemudian ada pom de terre-nya. Salah satu makanan yang terkenal juga dari daerah utara ada yang namanya ashpo. Jadi makanannya seperti ini. Ini namanya ashpo, kalian bisa lihat ya. Ada daging, ada sayurannya, kemudian ada kentangnya juga. Di sini juga ada timun. Biasanya ini di tempat kalengan ya. Jadi kalian pernah lihat makanan-makanan atau beberapa bahan makanan yang diawetkan di dalam kaleng? Ya, ada timun, ada apa yang namanya daun jagung muda. Apa kalau bahas di tempat saya namanya putren, nggak tahu di tempat kalian namanya apa ya. Tahu ya, jagung muda yang biasanya dibuat sayur bening sama ibu-ibu kalian, pernah lihat? Kemudian ada bawang-bawangan, kemudian ada apa namanya, yang putih-putih seperti kol, tapi yang putih apa ya namanya, saya lupa. Kubis, Madam. Kubis kayak yang kayak kol ya, yang kayak wortel itu loh, yang putih-putih. Lobak, iya lobak gitu ya. Nah, biasanya itu ditaruh di dalam kaleng ya, diawetkan di dalam kaleng ya kayak asinan gitu. Dan kalian perlu ketahui juga bahwa teknologi pengawetkan makanan itu biasanya timun yang kecil-kecil nih seperti ini nih. Bisa kalian lihat ya di ashpo ini. Nah, itu berasal atau itu merupakan teknologi yang dibuat pada masa kepemimpinannya Napoleon Bonaparte. Jadi mereka mengawetkan makanan dengan cara dimasukkan ke kaleng kaca kemudian dipanasi ya sekian derajat Celcius sehingga makanannya lebih awet. Untuk apa? Untuk bekal pasukan-pasukannya. Ya, itu makanan kaleng yang merupakan teknologi dari Napoleon Bonaparte gitu ya. Nah, ini namanya ashpo ya, kalian bisa menebak tulisannya seperti apa. Oke, Betis de Cambrai. Ya, kalau tulisan ashpo bagaimana? Le ashpo. Depannya H atau ash. Wala. Kurang sedikit ya. Tulisannya adalah. Nah, kemudian itu dari daerah utara ya. Salah satu karakteristiknya ada disjondif ya, legum, kemudian ada dupoh, l'utilisation de la bière, penggunaan bir, ya, kemudian ada pomme de terre, ya, ada viand juga ya, viand atau daging ya, ada daging babi tadi dupoh ya. Kemudian kalau dari Le Grand Ouest ya, dari daerah barat, ada yang tahu? Ada yang menemukan apa, ayo? Dari Grand Ouest, daerah barat. Saya tunjuk ya kalau nggak ada yang mau ngomong ya. Coba Marsha Patricia. Apa yang ditemukan?
Di barat ya, Madam. Apa? Apa, repete? Halo, Marsha. Coba diulangi apa? Ka- Kasa Kasalo. Kasalo? Oke. Bagaimana karakteristik makanan-makanan dari daerah barat, dari wilayah barat? Biasanya penggunaan apa? Bahan dari laut bukan? Bahan dari laut, iya betul. Ya, kemarin saya memberikan apa? Kosakatanya di produit de mer, ya. Apa kemarin? Seafood, bahasa Parisnya apa? With the map. Fruit de mer. Fruit de mer. Kemudian selain ada produk laut, ya, produit de la mer, ada juga penggunaan cidre. Apa itu cidre? Ada yang tahu? Jeruk bukan jeruk. Apa? Cider ada. Jeruk nipis bukan, Madam? Jeruk? Nipis. Jeruk nipis. Atau kita sebenarnya citrong itu jeruk nipis, tapi kalau cidre itu adalah sarinya, ya. Jadi biasanya dari buah-buahan yang asam, ya. Kita sebutnya itu seperti pompie, tapi tidak hanya sekadar buah apel. Jadi kayak apel-apelan gitu ya. Jadi apel-apel kalau yang di Malang itu kan apelnya kecil-kecil ya. Apel Malang tahu yang dari di Batu itu kan ya. Jadi bukan apel yang besar manis itu enggak, tapi apel yang kecil-kecil ya. Kemudian diambil sarinya, kemudian dijadikan cidre atau kalau bahasa sini apa ya? Kalau dilihat ini tuh seperti cuka ya. Jadi tapi di sini terbuat dari buah-buahan ya. Jadi kita namakannya cidre. Ya, ada yang bisa menemukan salah satu makanan yang menggunakan cidre ini? Ada yang tahu? Ada yang mendapatkan? Jadi cidre itu seperti ini, sebentar. Nah, oke. Jadi kalau kalian jadi cidre hampir seperti apa namanya? Kayak anggur tapi bukan anggur dianya ya. Nah, yang paling terkenal itu adalah cidre dari Normandie. Ya, jadi biasanya ini digunakan sebagai pelengkap untuk membuat makanan, ya. Atau juga ada yang namanya calvado. Ya. Ada yang menemukan kemarin ketika mencari-cari ada yang namanya calvado dari daerah Grand Ouest ada? Jadi hampir sama. Calvado itu sama dengan cidre, tapi hanya saja berbeda jenisnya gitu ya. Kemudian untuk salah satu makanannya kita bisa lihat sebentar. Ada yang namanya craquelang, craquelang Normand. Jadi semacam
galet ya namanya. Nah ini, tapi saya dapat gambarnya pecah ya. Jadi galet itu terbuat dari apa namanya semacam tepung ya, kemudian di dalamnya dikasih tadi tumbukan ikan, tumbukan udang atau produk dari laut gitu ya. Ini namanya krakelang, le krakelang normand. Krakelang baca. Namanya le krakelang, maskulang ya. Oke, itu dari daerah barat. Kemudian dari daerah tenggara, kemarin apa bahasa Parisnya tenggara? Le Sud-Est. Sud-West, Madam. Le Sud-Est, ya, jangan terbalik ya. Tenggara itu Sud-Est. Kalau Sud-West itu apa? Barat? Barat Daya. Barat Daya ya. Jadi Sud-West, jadi gampang kalau menghafalkan antara Sud dan Es, berarti antara selatan dan timur. Itu namanya Sud-Est, Tenggara. Kalau antara Sud dan West, antara selatan dan barat, ya tengah, jadinya namanya Sud-West, itu barat daya. Oke, kalau dari Tenggara, ada yang menemukan apa? Mahmitako, Madam. Mahmitako. Bagaimana karakteristik makanan dari daerah tersebut? Banyak menggunakan bahan ikan. Ikan. Selain itu, kalau daerah Tenggara, dia terpengaruh makanan dari mana? Daerah Tenggara, kira-kira dekat dari daerah mana? Italia, Madam. Italia. Nah, Italia biasanya mereka terkenal dengan penggunaan apanya? Keju, Madam. Keju, selain keju? Pasta. Ketika pasta, yang digunakan apa biasanya? Saus. Tepung. Hah? Tepung-tepungan gitu, Madam. Apa-apa? Tepung-tepungan. Tepung-tepungan, selain tepung-tepungan? Mayones. Minyak zaitun. Madam. Air? Apa? Kalau kamu sayur, oke, sayur yang seperti apa? Olive atau bukan? Tomat, Madam. Oke, olive, tomat ya. Nah, kemudian juga kalau di Indonesia khasnya itu menggunakan palawija, ya kan? Ada kunir, ada. Ini kalau kalian di kelas saya offline tak suruh kuisnya tuh kuisnya nebak bau-bau bumbu makanan. Ya, tapi karena kalian tidak offline ya, jadi nanti kalian akan mengerjakan kuis yang lain gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kalian tahu ada yang namanya jahe, ya, serai, kunci. Ada yang belum pernah tahu kunci? Bukan kunci rumah loh ya, bukan kunci pintu. Ya, kemudian ada pala. Ya, kalau di Prancis bumbu-bumbu itu dipakai nggak? Menggunakan Enggak, apa? Madam. Biasanya menggunakan apa? Minyak zaitun, Madam. Ya, selain minyak zaitun, pernah nggak kalian itu makan apa namanya? Makan spaghetti gitu ya, kemudian ditambahi apa itu? Oregano. Alah, ya, ada oregano, kemudian ada apa? Basil. Basil, ya kan? Ada menthe. Nah, itu bahasa Prancis apa? Ada yang tahu? Namanya des herbes. Herbes. Nah,
bisa juga disebutnya dessert fin. Jadi kalau Prancesan menggunakannya oregano, basil, ya kan? Kemudian menggunakan apa kalau bahasa Indonesia-nya daun mint gitu ya. Mong ya, bisa menggunakan itu. Nah, ini adalah makanan ya yang biasanya berasal dari daerah Tenggara. Jadi kalau di sebentar saya carikan kalian biasa, dan ini maka apa tumbuhan-tumbuhan ini juga sudah sering ini ya kita temui sekarang ya kalau mungkin kalian ke Superindo gitu ya, tanaman-tanaman ini, dan kemudian biasanya dikeringkan ya. Jadi kalau di sana kalian akan dengan mudah sekali menemukan bumbu-bumbu ini. Makanya dulu waktu saya ke sana dosen saya nitip ini ya gitu. Kalau ini saya tunjukkan yang basahnya ya, jadi kalian biar tahu. Nah, jadi di sini ada oregano ya, kemudian ada mang, kemudian ini daun apa? Ada yang tahu? Ini ada basil. Rosemary bukan ya, Madam? Rosemary ya. Nah, biasanya daun-daun ini dikeringkan ya, kemudian dijadikan jadi bumbu makanan ya, atau namanya apa? Kalau di pas yang topping gitu ya. Dressing ya, untuk dressingnya di atas kita menggunakan ini. Nah, biasanya ini dikeringkan kemudian di packaging di botol-botol kecil itu. Nah, itu akan sangat dengan mudah kalian temukan di masakan-masakan, terutama yang masakan dari daerah Tenggara. Salah satu makanan, saya stop ternyata. Salah satu makanannya itu ada yang namanya beignet. Tahu beignet? Jadi beignet ini hampir seperti gorengan kalau di Indonesia. Kalian lihat ya kira-kira kan? Maaf, Madam. Ya nggak apa-apa, gimana Jasmina, kayak apa? Semacam cakwe terus ada gula taburnya itu. Kayak ada gula tabur gitu. Bukan beignet. Jadi beignet macam-macam ininya. Ada yang beignet yang manis ya, ada beignet yang gurih. Tapi kalau yang dari daerah Tenggara karena biasanya menggunakan air ya, menggunakan ternyata nggak bisa dibuka. Nah, oke. Tapi itu kayak dari semacam pastry ya, Madam? Bukan, kalau beignet bukan pastry. Sebentar. Jadi semacam gorengan gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi dia menggunakan di dalamnya courgette. Nah, ada yang tahu courgette? Coba dicari. Dia menggunakan courgette itu ya semacam timun atau apa. Kalau di tempat saya bukan timun, kerai namanya ya. Jadi ada bedanya timun dan kerai itu ya. Kemudian menggunakan sayur-sayuran ya. Biasanya menggorengnya ini menggunakan olive ya. Jadi tidak menggunakan minyak goreng itu, tapi menggunakan minyak zaitun. Olive bahasa Perancisnya olive ya. Makanya kita sebutnya olive oil gitu ya. Nah, jadi olive itu minyak zaitun ya. Kemudian menggunakan tadi daun-daunan gitu ya, daun-daunan atau dessert buffin ya, dia menggunakan itu. Tapi ada juga beignet yang manis gitu ya, ada juga yang misalkan seperti pisang goreng kayak gitu, ada juga yang beignet semacam itu. Tapi kalau dari daerah Tenggara lebih seperti ini ya, itu dari daerah Tenggara. Jadi karakteristiknya dari makan apa, ada pengaruh dari makanan Italia, kemudian penggunaan olive oil, penggunaan dessert, menggunaan tomat ya. Makanya biasanya ada ini ya, saus tomatnya itu biasanya memang dibuat asli dari tomat yang asli. Nah, itu dari daerah Tenggara. Kalau daerah barat daya apa bahasa Perancisnya? Le Sud-Ouest. Sud-Ouest. Salah satu yang terkenal di daerah barat daya apa namanya?
Ada yang tahu daerah barat daya namanya? Salah satu daerahnya? Wayegra, Madam. Bukan Wayegra bacanya, daerahnya dulu. Ocitan. Gimana? Daerahnya, nama kota yang cukup terkenal dari daerah barat daya atau sudwest. Beskonye, Madam. Skunye, selain itu penghasil anggur. Akuiten, Madam. Bukan akui bacanya ya, bacanya Akiten. Sudah berkali-kali ya. Akiten. Selain itu yang terkenal dengan anggurnya Bordeaux, Madam. Bordeaux, Madam. Bordeaux ya. Jadi Bordeaux merupakan salah satu kota yang paling terkenal di daerah barat daya atau sudwest ya. Dia dikenal sebagai daerah penghasil anggur yang paling bagus, tidak hanya di Perancis tapi juga di dunia ya. Di sana terkenal dengan beberapa makanan ya. Salah satunya adalah foie gras ya. Foie gras ada yang tahu terbuat dari apa? Hati angsa. Malah hati angsa ya. Kemudian juga produit de la pêche. Ada yang tahu pêche itu apa? Pêche, ada yang tahu nggak pêche? Yang di sungai, yang di kolam, biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Ikan, Madam? Pancing, Madam. Pêche itu memancing, ya. Produit de la pêche itu hasil pancingan. Ya, dari Bordeaux ini juga terkenal dengan makanan yang terbuat dari hasil pancingan. Ya seperti ikan, ya kemudian cumi, ya kemudian ya betul tadi foie gras ya juga merupakan salah satu makanan yang berasal dari daerah barat daya ya. Jadi seperti ini. Tapi jangan bayangkan ya rasanya enggak sepertinya enak gitu ya, tapi nggak tahu kalau buat saya kan enak itu relatif ya. Karena rasanya benar-benar plain. Nggak seperti makanan kita yang berbumbu, kayak kalian bayangin makan rendang, makan opor gitu ya, yang enak rasanya. Ini kalau ini rasanya ya plain hati tok. Ya paling ya cuma dikasih dressing kecil-kecil seperti ini dan pas makan oh ternyata rasanya seperti ini gitu ya. Jadi nggak terlalu berasa rasanya minim sekali gitu ya. Itu dari daerah daerah barat daya. Kemudian yang terakhir dari daerah timur ya, kemarin ya, daerah timur. Ada yang tahu karakteristiknya bagaimana? Penggunaan apa? Kubis. Ya, kubis atau juga menggunakan disjungtif sama. Selain itu ada penggunaan demutah. Ada yang tahu mutah? Jadi semacam dressing gitu ya. Jadi yang terkenal itu adalah daerah Dijon. Dulu saya pernah berhenti sebentar di Dijon. Ya, jadi itu di daerah timur. Nah, selain Dijon ada Bourgogne, ada Bourguignon itu ya, nah, dari daerah Bourgogne, kemudian ada Dijon, ya. Nah makanannya itu menggunakan mutah. Kalau ini apa? Ya kayak kalau salah ini biasanya jadi ini kayak mayones, tapi sebenarnya itu bukan mayones tapi mutah. Nah, saya tunjukkan seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk membuat salad ya, kemudian untuk melaburi makan dagingnya karena di daerah timur ini juga penggunaan daging seperti pork atau viong deh.
ya, menggunakan bir juga, ya, menggunakan pomme de terre ya, tapi ciri khasnya dia menggunakan mutah ya. Tapi kalau misalkan tadi dari daerah utara ya, ada juga ya penggunaan disongdif, penggunaan viande, penggunaan dupoh, tapi tidak menggunakan mutah. Tapi kalau di daerah timur mereka lebih senang menggunakan ini. Ya, salah satu makanannya adalah itu ada yang namanya andouillette. Sebentar. Ini semacam sosis ya, sosisnya orang Prancis. Ini namanya andouillette ya, seperti ini. Nah, biasanya ini akan dipotong-potong sama penggunaan pomme de terre. Nah, biasanya ini nanti akan dimakan dengan mutah tadi. Ya. Ini untuk ciri khas makanan yang ada di daerah timur ya. Nah, terkait dengan makanan yang paling terkenal dari Prancis ya, itu ada 2 jenis. Salah satunya tadi dari Bordeaux ada apa? Kalau di Bordeaux ada apa tadi? Yang paling terkenal? Anggur. Anggurnya, ya, du vin, ya, dan juga ada fromage, ya. Dua hal itu tidak bisa terlepas dari makanan Prancis, ya. Pasti akan ada vin dan ada fromage. Nah, kalau fromage kemarin sempat dibahas juga ya sedikit oleh yang presentasi bahwa ada berbagai macam jenis fromage. Ada yang tahu macam-macamnya, barang 1, 2, 3 yang sering kalian makan atau yang pernah kalian tahu jenis kejunya apa saja? Mozzarella, madam? Mozzarella, ya, terus ada lagi? Cheddar, madam? Munster. Apa? Munster. Munster, Blue cheese. blue cheese, Parmesan, madam? parmesan, oke. Ada yang lain? Camembert, madam. Camembert, ya. Jadi ada Camembert. Ada lagi dari mana Camembert, ada yang tahu? Normandia. Ya, dari daerah Normandie, betul sekali ya. Jadi kalau kalian lihat di internet ya banyak sekali. Sebentar saya tunjukkan. Bagaimana dari daerah Prancis itu sangat banyak penghasil keju ya. Jadi dari masing-masing daerahnya ya, di sini ada Normandie, salah satunya yang terkenal memang Camembert ya. Kemudian ada nih de Touraine ya, kemudian ada Abandonné, Mont d'Or, ini banyak sekali, kalian tidak perlu menghafalkan satu-satu ya, cukup yang terkenal saja ya, biasanya itu ada Camembert ya. Bentuknya seperti apa Camembert kalian lihat di sini? Setengah lingkaran, Seperti madam. Ya, setengah lingkaran ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa untuk masing-masing bentuk keju itu berbeda cara memotongnya. Kita langsung bisa ke ini ya. Nah, ini adalah bagaimana cara memotong. Ya, jadi tergantung dari bentuknya. Jadi tidak asal motong. Ya, makanya di sini ada comment couper le fromage. Ya, jadi harus memperhatikan bentuknya. Ya, kalau misalkan ada Valence, cara memotongnya seperti ini. Emmental, cara memotongnya seperti ini. Ada Charolles, ya. Kemudian ada Brie, ini yang cukup terkenal juga selain Camembert, ya. Ini ada Brie. Ada yang tahu dari daerah mana Brie?
Ada yang tahu? Swiss bukan, Madam. Bukan Swiss. Nah, di daerah utara juga, sebelahnya Normandy. Ya, ini dari daerah, tulisannya, sebentar. Saya tulis di bagian chatting ya. Namanya adalah, coba kalian baca. Sudah tahu ya kemarin beberapa kata kuncinya ya ketika membaca ya. Nah, dari daerah mana cara membacanya? Thiérache. Wala, dari daerah Thiérache itu di sebelah kanannya Normandy ya. Itu ada jenisnya Brie, Camembert ya. Camembert ini yang terkenal dari daerah Normandy. Kemudian ada Pont l'Évêque ya. Ini ada Pont l'Évêque kota ya. Ada yang tahu ini dari daerah mana? Yang seperti ini. Apa? Tadi sepertinya ada yang menjawab nih. Dari Normandy juga enggak, Madam? Iya, dari Normandy ya. Jadi ini dari daerah Normandy ya. Ada Camembert ya, ada Pont l'Évêque ya. Ini dari daerah Normandy, betul sekali. Kemudian ada Picodon. Ada yang tahu dari daerah mana Picodon? Rhône, wala, dari daerah Rhône-Alpes ya, dari daerah Rhône-Alpes ya, itu di daerah sekitar apa namanya ya, berarti Tenggara, dari daerah Tenggara ya, namanya Picodon ya, dari Rhône-Alpes ya, atau Rhône-Alpes. Kemudian ada Epoas ya, ada yang tahu Epoas dari mana? Tadi yang dari Bourgogne. Bukan Bourgogne, tapi bacanya apa? Gasiku-seku. Berarti dibaca bukan Bourgogne. 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 Ya, karena huruf G itu kunci bacanya adalah gasiku-jeku. Ya, ini kunci kalau kata G ketemu dengan huruf vokal. Ya, karena ketemu O jadi bacanya gon. Bourgogne, karena G ketemu N selalu dibacanya ya, itu kunci. Ya, oke, Epoas dari daerah Bourgogne. Kemudian yang terakhir di sini cara memotong ada tom. Ada yang tahu dari daerah mana tom? Savoie. Savoie ya. Nah. Dari daerah Savoie. Makanya dinamakan Tom de Savoie, kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi bentuknya seperti ini, meskipun kalau Tom itu awalnya sama-sama bulat. Ya, sama-sama. Pernah lihat ya kemarin waktu saya tampilkan video makan-makan pas beli keju, lihat ya, ada keju yang bulat gitu ya. Nah, Tom ini juga kemudian akan diambil kecil. Kalau brie bedanya dia bulatnya lebih tipis ya, dibandingkan dengan tom dan juga camembert.
Nah, ini adalah nama-nama keju yang cukup terkenal dari daerahnya masing-masing. Jadi setiap daerah ini memiliki jenis keju dan memang banyak sekali seperti yang kalian lihat tadi ya, dari berbagai jenis dari daerah masing-masing punya jenis-jenis kejunya masing-masing. Dan kalau saya kurang suka sih ya, tapi ini personal banget gitu. Mungkin ada orang yang suka karena ada yang rasanya, saya belum pernah yang camembert pernah rasanya agak-agak kecut-kecut dikit gitulah kita karena nggak begitu suka. Iya, emang tahu waktu itu pernah sedikit ya. Jadi saya cuman nyuil-nyuil aja gitu, rasanya lebih kental susunya gitu ya. Jadi kalau selama ini kalian taunya mozzarella gitu ya, cheddar, atau mungkin parmesan yang bikin roti gitu ya, yang diparut-parut itu. Nah, ini sekarang kalian tahu. Bahkan ada juga yang tom ini ya, sebenarnya kalau kalian lihat, sebentar saya carikan gambarnya cukup ini. Jadi itu bayangin, itu keju dibuat kemudian disimpan semakin lama semakin ini, semakin bagus. Jadi sampai warnanya jadi coklat beneran. Jadi nggak tahu nih kalau di kalian ini doyan apa enggak ya. Bentar saya stop dulu. Nggak tahu sudah ada di folder saya belum ya. Oke, ya jadi tom itu aslinya seperti ini. Nih, ya. Jadi bisa bayangkan ya kalau ini yang sudah difermentasi ya, jadi disimpan semakin lama, ya memang kelihatan hitam-hitam seperti ini, ada jamur-jamurnya, jadi semakin lama semakin ini, jadi kalau yang nggak biasa makan, apaan gitu ya, jadi ini tadi tom kemudian yang dipotong-potong, kemudian cara motongnya seperti tadi. Ya, ini adalah jenis-jenis keju ya. Jadi kalau di sana ada keju, nah mungkin di Indonesia apa makanan yang biasanya difermentasi di sini? Kalau di Indonesia, kalian punya apa? Tape, Madam. Apa? Tape. Ya, peyem itu Tempe, ya. Madam. Tempe. Ya, ada juga mungkin apa terasi ya. Pernah lihat terasi ya? Suka makan terasi? Ya itu kan juga dari apa udang-udang kemudian difermentasi gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi fromas, kemudian ada juga yang namanya vang. Ya, kalau kalian tahu, yang paling tahu itu vang apa? Yang paling terkenal. Anggur apa? Lagunya siapa tuh dulu ya? Anggur apa yang paling terkenal? Ada yang tahu anggur apa? Anggur merah. Anggur merah, ya. Apa bahasa Parisnya anggur merah? Vin rouge bukan, Madam. Salah, vin rouge, betul ya. Jadi ada yang namanya vin rouge. Jadi di sana itu produk anggur ada yang beralkohol, ada yang enggak. Saya pernah. Jadi kalau yang enggak beralkohol itu biasanya disebut dengan rosé, ya, le rosé. Jadi kalau misalkan kalian yang tidak minum anggur, yang tidak minum alkohol bisa menggunakan yang namanya rosé, ya. Ini memang baunya enggak ada pedes-pedesnya juga, tapi dia tidak beralkohol. Ya, kalau beralkohol mungkin agak ada rasa kayak seperti sodanya gitu ya. Saya pernah yang dulu itu Vang Blong, tapi kecil sekali. Jadi memang waktu itu nakal ya. Jadi tapi saya berniatnya tidak untuk minum banyak-banyak sampai mabuk, enggak. Tapi pernah sekali seumur hidup saya minum itu karena di ini ya sama justru kalau sama teman-teman yang asli sana itu sangat menghormati. Oh kamu nggak boleh ya Nov, ini ada alkoholnya. Tapi kalau justru karena teman Indonesia tuh kadang-kadang yang nakal, cobain aja mbak, enggak apa-apa mbak, dikit aja ini. Enggak, jadi saya tuh dikasih kecil dikit gitu ya, cuman tak minum dikit banget, cuman mungkin berhenti di lidah kali ya, itu karena saya hanya ingin merasakan rasanya seperti apa. Jadi yang Vin Blanc, kalau tadi Vin Rouge ya, kalau Vin Rouge saya belum pernah minum seperti apa, tapi kalau Vin Blanc itu rasanya antara kecut, pahit,
dan juga ada semacam kalau kalian mungkin minuman bersoda ya. Jadi saya nggak tahu kok kenapa kok suka, tapi kalau saya jadi saya nggak sampai neguk, jadi cuma minum tok di lidah, pengen rasain. Jadi nanti kalau saya ngajar saya bisa bercerita. Jadi itu rasanya pahit ya, amer itu bahasa Prancisnya pahit. Kemudian ada asid, asam ya. Jadi ada asamnya dikit, kemudian ada rasa seperti kalau kita minum bersoda, dan itu kecil sekali gitu ya. Itu kalau vin blanc ya. Tapi yang kalau rosé saya pernah minum, jadi hampir seperti vin rouge ya. Tapi kalau vin rouge biasanya ada alkoholnya, tapi kalau rosé di sini tidak ada alkoholnya. Tapi juga ada, kalau misalkan pas beli gitu harus pilih-pilih mana yang beralkohol, mana yang tidak gitu ya. Nah, tadi ada vin rouge ya. Terus tadi saya bilang yang anggur putih apa namanya tadi? Vin blanc. Ya, vin blanc ya, ada vin blanc, kemudian ada vin blanc douce ya namanya. Vin blanc douce ini lebih halus lembut ya. Douce itu halus lembut. Ada yang sek kering. Le vin blanc douce. Nah, yang vin blanc sek tadi itu rasanya lebih ke tadi ya, agak pahit ya. Kemudian ada asamnya dikit. Tapi kalau yang vin blanc douce ya ini rasanya lebih manis. Tapi ini hanya saya belum pernah merasakan kalau yang vin blanc douce ini. Nah, biasanya ini juga dari daerah Bordeaux, ya, dari daerah Sauvignon, yang vin blanc Sauvignon. Kemudian tadi ada ya vin rosé ya, vin rosé. Kemudian ada yang paling terkenal itu kalau kalian lihat mungkin drama Korea, kalau sebelum makan kemudian dibuka bareng-bareng, apa namanya? Soju. Bukan soju, itu mah orang. Bukan apa? Apa yuk? Anggur apa namanya yang terkenal? Kalau makan malam ya, kemudian ditaruh di dalam es batu, kemudian dibuka bareng, apa namanya? Champagne. Ya, kalian taunya champagne ya. Dalam bahasa Prancis ada champagne. Ya, jadi ada champagne. Nah, karena kenapa disebut dengan champagne? Ini salah satu jenis anggur juga yang berasal dari daerah Champagne juga. Jadi champagne ini dari daerah utara di Prancis ya, namanya Champagne ya. Jadi kan kalau kalian lihat film-film itu ya biasanya candlelight dinner, makan di restoran, kemudian di dalam es itu ada botol anggur di dalam es batu gitu ya. Kemudian mungkin ketika makan dibuka terus muncrat gitu ya. Nah, itu namanya champagne. Kalau kalian mungkin taunya champagne. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang ada di Prancis yang terkenal gitu ya. Kalau kalian nanti ke sana, jadi tidak tidak heran ya, tidak gumunan kalau bahasa Jawa itu ya. Jadi enggak terheran-heran karena kalian sudah pernah belajar ini gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian sudah tahu makanan-makanan tadi yang ada di Prancis, ketika kalian mau membuat di Indonesia dengan keterbatasan atau mungkin ingin nge-mix, apa yang ingin kalian buat? Apa yang bisa kalian buat? Misalkan dari foie gras, kira-kira kalian bikin apa? Yang hampir mirip foie gras. Kalau tadi pakai hati angsa, kalian bisa pakai hati apa? Hati ayam. Ayam. Dibikin apa gitu ya. Kemudian kalau di Prancis mungkin tadi ada yang namanya beignet. Gitu ya. Semacam gorengan gitu ya. Nah, kira-kira kalian mau bisa bikin apa? Bakwan. Iya, betul sekali ya, bisa bikin bakwan. Ya, kemudian kalau tadi di sana ada
escargot misalkan. Kalian bikin apa? Tongseng. Tongseng gitu ya. Ya. Atau kalau kalian kemarin lihat mungkin ketemu makanan ratatouille. Kalian bisa bikin apa? Dengan bahan yang kalian punya. Kalau tadi menggunakan bir, kira-kira kalau nanti kalian bikin makanan Perancis yang ala Indonesia, bisa kalian tambahkan apa? Selain bir. Soda, Madam. Bisa soda. Jus apel nggak sih, Madam? Jus apel, ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena nanti akan ada waktunya. Ya, kalian prakteknya tapi di rumah ya. Mohon maaf tidak bisa praktek bareng-bareng ya. Kalau offline sih saya bisa ngajak kalian masak bareng. Nah, nanti akan ada satu masa kalau sudah waktunya ya kalian akan praktek bikin makanan Prancis tetapi dengan bahan yang ada di Indonesia. Misalkan tadi kalian bikin makanan dengan menggunakan daun-daunan gitu ya, dessert herbalnya Prancis, tapi di sini nggak ada. Mungkin kalian bisa pakai kemangi, ya kan? Mungkin kalian bisa pakai yang lainnya, mungkin seledri, atau bahkan kemarin ada juga ya yang waktu presentasi ada croque monsieur, gitu kan? Ya, seperti bikin sandwich gitu ya. Nah, kalian bisa modifikasi, ada croque monsieur kalau di Indonesia bikin croque madame wes gitu ya, misalkan ada yang bikin ratatouille, oh itu kalian bikin balado terong tapi terongnya ditata seperti bikin ratatouille. Jadi silahkan nanti berkreasi di situ ya, karena nanti itu akan saya nilai juga di bidang untuk kreativitas kalian, untuk pengetahuan kalian ya. Nanti kalian foto, kalian unggah, kalian beri deskripsi. Nah, nanti saya akan nilai dari situ, tapi tidak untuk kuisnya, itu untuk beberapa pertemuan yang akan datang ya. Jadi bisa untuk proyek di kelas ini. Bisa dipahami? Nah, jadi saya tidak minta kalian untuk bikin clipping. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya suruh bikin clipping ya, tapi kurang efektif. Tapi saya ingin mengajak kalian lebih kreatif lagi. Nanti kalian bikin makanannya sesuai dengan kemampuan kalian ya. Boleh kalian, Madam, ini saya bikinnya hanya seperti ini saja. Saya berikan nama, kalau artinya ini yang Prancis arti namanya apa? Croque monsieur, ini saya beli nama croque madame, atau di situ ada namanya crepe. Kalau ini misalkan crepe de coco ya, pakai taburan kelapa, misalkan kelapa parut. Silahkan kalian uji kreativitas kalian, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, ini tambahan saya untuk ya, ada yang mau bertanya? Apa Lilis tadi mau apa? Oke, itu tambahan saya ya. Oh enggak gitu. Tambahan saya untuk soal makanan, harapannya ini bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, setelah ini masih ada sedikit waktu ya, kalian akan saya berikan kuis. Nanti linknya kalian saya sampaikan di grup saja ya, biar kalian nggak kehilangan kalau misalkan kalian tidak bisa bergabung di sini. Jadi saya menggunakan platform Quizizz. Kalian nanti bisa buka menggunakan akun Gmail kalian. Diingat, tuliskan nama lengkap kalian sebagai username ya, agar saya tahu itu siapa sehingga mudah diidentifikasi ya. Jadi tidak banyak soalnya ya, hanya beberapa saja dan tidak sampai membutuhkan waktu sampai 1 jam. Kalian cukup memilih jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Materinya sudah saya berikan semuanya di kelas ini. Nah, nanti kalian juga bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Gitu ya. Sudah pernah kan pakai Quizizz atau belum? Di kelas yang lain belum pernah pakai Quizizz? Waktu SMA pernah, Madam. Ya. Oke. Kalau SMA sudah pernah, jadi nggak masalah. Jadi nggak akan kagok pakai itu. Ya. Oke. Sampai di sini nanti saya akan infokan sekaligus saya umumkan link Quizizz-nya. Nanti kalian verifikasi mulangnya.
Ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dan saya infokan berikutnya bagaimana mekanisme untuk UTS-nya. Ya, UTS-nya nanti saya akan berikan soal, bisa di Quizizz, bisa di Google Drive, nanti kalian lihat saja seperti apa. Materinya semuanya yang sudah kita bahas sampai hari ini. Ya, Madam, ya, kuisnya sampai kapan ya, Madam? hari ini. Berakhirnya sampai malam ya? Enggak, Apa gimana? Hari ini, siang ini sudah selesai. Oh, oke. Makasih, Ya. Madam. Ya, waktunya nggak akan lama. Kalian 10 menit sudah selesai ini. Madam mau bertanya. Ya. Untuk Quizizz-nya kita pakai akun email UNES atau misalnya kita dulunya udah ada email biasa gitu? Bisa. Yang penting Gmail. Di sana kan ada masuk via email gitu ya. Gunakan pakai akun apapun boleh. Yang penting username-nya jelas. Kalian pakai nama kalian. Ya. Merci, Madam. Oke, ada yang lain? Ya dinilai lah. Nggak ada yang nggak dinilai. Ya. Oke. Ada yang lain? Nggak ada ya. Ini sudah 10.36, nanti 10.40 akan saya berikan tautan kuisnya. Bon, merci pour aujourd'hui. Terima kasih untuk hari ini. Silakan belajar untuk UTS terutama ya. Disiapkan dengan baik. Au revoir. Au revoir. Madam. Ya.